Hai, apa kabar? Jadi untuk hari ini aku akan membahas topik yang bagi aku salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang bakat spiritual. Jadi tentang bakat spiritual ini, aku percaya bahwa kita semua memiliki bakat spiritual karena sebenarnya kita itu adalah makhluk spiritual yang memiliki pengalaman sebagai manusia dan bukan sebaliknya. Dan karena itu, jika saat ini kalian merasa bahwa kalian tidak memiliki bakat spiritual, hal itu bisa terjadi karena bakat spiritual kalian masih dormant atau masih tertidur. Karena seperti panca indera yang kita miliki sebagai manusia, sebagai makhluk spiritual kita juga memiliki panca indera spiritual. Misalkan seperti ini, jika kita saat ini bisa melihat menggunakan mata kita, kita juga memiliki kemampuan secara inner sight, yaitu biasanya yang disebut dengan clairvoyant, di mana kita bisa melihat menembus batas pandangan atau apa yang bisa kita lihat secara nyata melalui mata kita saat ini. Meskipun untuk clairvoyant itu bisa dibagi-bagi tipenya menjadi berbagai kemampuan. Misalkan ada yang bisa melihat ke masa depan, ada yang bisa melihat kelebatan kejadian ataupun ke masa lalu. Jadi hal itu tidak masalah karena masing-masing dari kita tentu saja spesial, kita memiliki kemampuan kita masing-masing. Dan seperti contohnya clairvoyant tadi, kita juga memiliki clairaudience, di mana kita bisa mendengar suara-suara yang halus sifatnya, dan juga kita punya claircognizance, di mana kita tahu tanpa sebab, tapi itu adalah pengetahuan yang memang benar terjadi atau memang benar kebenarannya, meskipun pada saat kita mendapatkan hal tersebut kita masih belum tahu dari mana kita tahu atau bisa menjelaskannya. Jadi apalagi yang kurang sama clairsentient, di mana kita bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk halus, tapi nggak selalu makhluk halus yang bersifat negatif seperti arwah atau sebagainya, tapi kita juga bisa merasakan yang memiliki vibransi tinggi seperti kehadiran malaikat atau roh penjaga kita, atau juga nenek moyang kita. Semua itu adalah berada di realm kemungkinan dalam inner world kita, dimana sebagai makhluk spiritual kita tidak bisa memaksakan cara kita untuk melihat dunia secara rasional atau material yang kita terjadi saat ini untuk merespon terhadap pengalaman ataupun juga bakat spiritual dan juga panca indera spiritual tadi. Aku menyebutnya sebagai panca indera karena hal itu memang bagiku terlihat seperti panca indera kita. Dan yang menariknya lagi, hal ini yang ingin aku sharing juga adalah bakat tersebut bisa diasah dan juga bisa dibuka. Jadi kalau untuk pengalamanku sendiri, clair atau kemampuan spiritual yang paling kuat bagiku adalah claircognizance. Jadi kemampuan dimana kita bisa memahami sebelum kesadaran kita paham. Dan sering banget hal itu terjadi sepanjang hidup aku, meskipun itu terjadi secara spontan. Dan sebelum 3 tahun yang lalu ketika aku mulai deep healing, aku tidak tahu bagaimana cara untuk menggunakannya. Jadi kemampuan itu hanya datang, dan kemudian ketika aku ingin menggunakannya lagi, aku sudah tidak bisa. Tapi ada beberapa kejadian selama sepanjang hidupku di mana aku tahu apa yang akan terjadi, atau aku tahu sesuatu tanpa aku bisa menjelaskannya. Tapi kemudian setelah sesuatu hal itu terjadi, baru hal itu seperti
Jadi ini maksudnya. Dan bagiku itu adalah sesuatu yang menakjubkan, meskipun pada waktu itu aku sama sekali tidak mengerti jika itu adalah salah satu traits ataupun karakteristik dari bakat spiritual kita. Aku hanya menganggap itu hanya sebuah keberuntungan. Dan ketika aku melakukan deep healing, saat itu juga clear cognition aku yang paling kuat. Jadi aku tahu kemana dan apa yang harus aku lakukan, meskipun saat awal healing, saat awal aku mendalami apa yang aku dalami sekarang itu sama sekali tidak bisa dijelaskan. Bahkan aku merasa kalau aku bisa gila pada waktu itu karena aku bisa tahu, aku bisa yakin tentang jawaban apa yang harus aku lakukan dan apa yang akan terjadi, tapi aku tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan dari mana hal itu berasal. Dan karena saking kuatnya premonition tersebut, saking kuatnya pengetahuan itu, aku hanya berusaha untuk meyakinkan bahwa hal itu memang sesuatu yang datang bukan dari kesadaran aku, itu sesuatu yang datang dan merupakan energi misterius yang saat itu sedang membantuku. Dan memang kebanyakan clear cognition kita itu ataupun kemampuan spiritual kita itu dibantu dari jiwa tertinggi kita, atau kita biasa menyebutnya sebagai jiwa kita. Tapi aku lebih suka memanggilnya sebagai jiwa tertinggi karena itu adalah bagian dari diri kita, spiritual, sisi spiritual kita yang tahu semuanya, yang mengerti semuanya, dan dia selalu ingin memberikan bantuan kepada sisi kesadaran kita, manusianya kita, agar kita berada dan berjalan selaras dengan tujuan jiwa tersebut, karena setiap jiwa memiliki agendanya masing-masing untuk hidup di dunia ini. Oke, rada menyimpang ya. Tapi itu kemudian setelah aku mulai belajar, mulai membaca beberapa buku dan juga pengalaman teman-teman bahwa itu kita sebut sebagai clear cognition, sebagai sebuah kemampuan untuk mengetahui informasi yang kita tidak bisa menjelaskannya, tapi informasi tersebut adalah hasil downloadan atau hasil dari alam spirit yang lebih tinggi dari kita masuk ke dalam kesadaran kita. Dan biasanya hal itu bukan sesuatu hal yang dijelaskan secara gamblang, tapi itu berupa mungkin kalimat ataupun pemahaman tentang sesuatu. Dan anehnya, tidak aneh sih kalau sekarang, kalau dulu anehnya, setelah aku mendapatkan itu, aku akan selalu mendapatkan konfirmasi mengikuti pengetahuan yang aku dapatkan dari downloading tersebut. Jadi misalkan seperti ini, saat itu aku mempertanyakan tentang kebenaran bahwa apa yang aku lakukan itu benar, bahwa aku tidak gila, dan juga bahwa ada yang mendukung apa yang aku lakukan. Karena waktu itu ketika aku melakukan deep healing, aku hanya berusaha untuk mencari jawaban ke dalam jiwaku. Aku ingin mendapatkan kejelasan tentang apa yang ingin aku lakukan di dalam hidup ini. Apa sih tujuan aku untuk hidup dan terlahir di dunia ini? Kenapa semua hal yang terjadi itu berat? Kenapa aku harus menderita? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu langsung mendapatkan jawaban bahwa aku ada di sana. Aku ada di sini, ada di bumi ini untuk melakukan suatu tugas, untuk memiliki suatu tujuan, dan itu bukan hanya untuk bekerja ataupun belajar di pendidikan yang tinggi ataupun mencari pasangan, tapi hal itu sesuatu yang lebih.
dan aku harus melakukan perjalanan itu ke dalam diri aku untuk menemukan dan menguak jawaban itu. Tapi sebenarnya kata yang paling pas adalah untuk mengingatnya kembali, bukan menguak. Karena ketika menguak itu adalah sesuatu yang kita pikir hal itu tidak ada sebelumnya, tapi ternyata hal itu ada. Tapi jika kita mengingat kembali, kita melupakannya, tapi kemudian kita mengingatnya kembali. Oke, hampir sama. Sepertinya aku mulai bingung dengan apa yang aku lontarkan, karena jujur aku sama sekali tidak menggunakan skrip. Aku hanya menuruti apa yang ingin aku sampaikan, dan kita buat percakapan ini sebagai sesuatu yang mengalir. Dan itu contohnya ketika claircognition aku adalah salah satu bakat spiritual yang paling kuat ketika di awal aku berjalan di jalan spiritualku ini. Dan kemudian setelah aku mengetahui hal tersebut, tentu saja aku ingin bisa atau memiliki kemampuan di mana aku bisa memahami lebih dalam lagi tentang kemampuan tersebut, karena aku tahu itu adalah sumber yang berharga. Jadi kalau menurutku istilahnya itu adalah sesuatu yang cheating atau curang, karena aku mendapatkan contekan contekan jawaban dari apa yang aku inginkan sebelum aku melakukan perjalanan tersebut. Karena itu ketika salah satu cara yang aku gunakan untuk melatih bakat claircognition aku adalah dengan melakukan meditasi. Meditasi merupakan salah satu praktek spiritual yang sangat membantuku untuk mengaktifasi bahkan secara keseluruhan seluruh clair dan juga bakat spiritualku, mulai dari clairvoyant, clairaudience, tapi setelah claircognition kemarin yang aktif kemudian adalah clairaudience, di mana aku mulai mendengar suara-suara yang aku perlu banyak waktu kemarin untuk mendefinisikan dan juga untuk membedakan suara-suara tersebut. Karena ketika clairaudience-ku waktu itu aktif, aku terlalu banyak mendengar suara-suara yang bukan milikku, dan waktu itu aku masih belum bisa komunikasi dengan suara itu. Jadi suara itu seperti datang begitu saja, seolah-olah di sini sebelumnya aku punya penutup telinga, dan ketika penutup telinga itu dibuka, orang yang lewat pun itu kan suaranya bisa kita dengarkan. Jadi seperti itu, aku mendengarkan suara banyak spirit guides dan juga makhluk-makhluk entitas lain, dan itu cukup kacau waktu itu. Tapi tentu saja karena aku adalah tipikal yang juga memiliki sisi intuisi yang kuat, jadi ketika aku membawakannya kembali ke dalam diriku, meminta petunjuk dan sebagainya, aku mulai diajari bagaimana cara untuk membedakannya. Kemudian setelah clairaudience, yang aktif kemudian adalah clairvoyant. Dan clairvoyant ini aktif ketika aku mulai healing masa lalu aku. Bukan hanya masa lalu tentang masa kemarin, kejadian waktu aku kecil, tapi juga hal itu merambah ke kemampuan untuk melihat ke past life atau ke kehidupan masa lalu. Karena memang itu adalah suatu kemampuan yang memang sudah aku miliki sejak kehidupan masa lalu. Jadi ketika aku melakukan healing, hal itu membuka pada kemampuan untuk bisa mendapatkan informasi dari Akashic Records ataupun ingatan dari perpustakaan Cosmic Energy. Jadi itu adalah perpustakaan secara spiritual di mana kita bisa melihat semua course
atau semua kejadian sepanjang hidup kita catatannya. Tapi itu pun awalnya sangat terbatas. Jadi itu hanya aktif hanya untuk healing, dan aku masih belum bisa menggunakannya sesuka hati. Karena memang masih ada batasan yang harus dijaga. Kemudian selanjutnya juga adalah clairsentience. Clairsentience adalah yang terakhir, aku kemampuan bakat spiritual yang aktif. Dan clairsentience itu muncul ketika aku mulai merasakan, ketika aku meditasi, aku mulai merasakan kehadiran mereka. Karena aku sering mengundang entah itu spirit guides atau malaikat, guardian angel, ascended master, dan para high being lainnya untuk membantuku mendapatkan kejelasan di dalam perjalanan spiritualku. Dan ketika pertama kali hal itu terjadi, aku cukup shock karena sebenarnya pada waktu itu aku cuma ikut-ikutan aja. Aku cuma ikut-ikutan untuk memanggil para yang aku sebutkan tadi. Karena aku lupa waktu itu aku mengikuti siapa, tapi cuma aku belajar cara meditasi tersebut di YouTube. Sebenarnya beberapa kali nggak kerasa, tapi setelah lama aku juga terus melakukan healing dan juga terus melatih bakat spiritual. Dan ternyata ketika hal itu terasa, yang pertama kali ketika aku merasa kehadirannya itu adalah Archangel Michael. Jadi ketika saat itu aku memanggil Archangel Michael, aku merasakan suatu energi terasa lebih dingin, tapi juga membawa ketenangan dan juga perlindungan. Itu datang dari atas, dan itu kerasa banget. Jadi waktu itu aku nggak jadi meditasi, aku diam, kemudian ini apa ini? Jadi itu adalah salah satu pengalaman yang cukup shock, karena meskipun aku tahu, tapi ketika kita mengalami pengalaman spiritual itu secara langsung, itu benar-benar membuat kita kehilangan kata-kata. Karena sebenarnya ketika pengalaman spiritual itu kadang kita antara penasaran dan juga ingin tahu, tapi ketika hal itu benar-benar terjadi, itu cukup mengguncang rasional kita, dan juga tentang gimana pengalaman spiritual itu bisa sangat berbeda dengan pengalaman sehari-hari atau realitas yang selama ini kita jalani. Hal itu bisa benar-benar berbanding terbalik. Jadi itu adalah sekilas tentang cerita perjalanan spiritual aku ketika bakat spiritual aku mulai aktif. Dan jika saat ini kalian sedang dalam perjalanan untuk mengaktifkan ataupun penasaran dengan bakat spiritual kalian, hal yang ingin aku sarankan adalah untuk selalu menjaga intention kalian. Jadi perhatikan niat kalian selama praktek atau apapun cara ataupun ritual spiritual yang kalian lakukan. Kalian perlu untuk tetap memperhatikan niat kalian. Apakah niat kalian itu untuk kebaikan tertinggi, ataukah niat kalian hanya untuk hal-hal yang sepele, mungkin pamer ataupun mungkin ingin terlihat hebat. Jadi meskipun kesadaran semacam itu perlu waktu untuk kita melepaskannya, karena memang jujur ketika pertama kali aku bakat spiritualku aktif,
hal yang pertama itu adalah rasa ingin pamer. Jadi merasa kalau diri kita itu spesial dan yang lainnya itu tidak spesial, dan itu adalah salah satu bentuk spiritual ego, di mana hal itu adalah kamuflase dari diri kita yang terpisah, karena kita memisahkan diri kita dengan orang lain dan membatasinya dengan batas spesial. Jadi yang juga sering menyelamatkan aku dari spiritual ego, karena selama perjalanan spiritual kita juga akan dites dengan apa namanya, pemisahan diri yang seperti aku katakan tadi. Yang sering menyelamatkanku adalah aku selalu membawa keyakinan dan juga intention bahwa aku akan selalu memilih jalan cinta dan cahaya di atas segalanya. Jadi meskipun aku jatuh di spiritual ego seperti yang aku katakan tadi, yaitu rasa ingin pamer, ketika aku memiliki intention yang pertama tadi, kesadaran aku akan membalikkannya, membuatku menjadi reflektif dan juga menyadari bahwa aku sudah melenceng dari tujuan awal dan aku perlu melepaskan keegoan tersebut. Karena ketika aku memiliki hal tersebut, hal itu akan berbeda dengan tujuan spiritualitas kita, di mana kita ingin merasakan kesatuan dengan seluruh makhluk dan juga seluruh energi oneness, energi kesatuan, bahwa tidak ada perpisahan, tidak ada perbedaan diri kita dengan manusia lain ataupun dengan hewan, karena pada dasarnya kita semua sama, kita semua satu. Jadi itu adalah salah satu saran aku, dan mungkin ini yang menarik ketika kita melakukan praktek spiritual adalah jangan percaya dengan apapun yang orang lakukan atau katakan. Bahkan aku sendiri, kalian jangan percaya, tapi kalian bisa mencoba untuk mengalaminya sendiri, dan kalian baru bisa mungkin mulai mempercayainya. Karena ketika kita membuka realitas kita yang baru terhadap sisi spiritual untuk mengalami pengalaman spiritual, hal itu membuat hidup kita lebih magical. Dalam artian hal itu lebih membuat kita merasa bahwa hidup itu menyenangkan. Hidup itu tidak hanya kita berada di sini hanya untuk menderita, tapi ada sisi lain yang membuat jiwa kita atau membuat spirit kita bisa enjoy. Karena ketika aku mulai hidup di dalam spiritualitas, bagiku semua hal yang terjadi itu adalah bagian dari pembelajaran, dan juga selalu membuatku merasa bahagia dengan misteri apa yang akan terbuka setiap harinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sharing dalam topik hari ini. Jadi aku akan berusaha untuk mulai aktif lagi untuk sharing apa yang pernah terjadi di dalam hidup aku, yang aku harap ini bisa menjadi pelajaran dan juga pandangan yang bisa kalian pertimbangkan di dalam pilihan dan juga kehidupan kalian. Karena ketika kita terbuka dengan realitas yang baru, meskipun kita masih belum mengalaminya, hal itu akan membuat kita berkembang, dan jiwa kita selalu menginginkan perkembangan dan juga evolusi diri. Oke, terima kasih. Salam cinta dan cahaya. Bye-bye.